Selamat datang kembali di pembelajaran matematika materi dimensi 3. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang jarak titik ke bidang. Yang pertama perlu kita ketahui jarak titik ke bidang. Di sini ada titik T dan bidang V. Di sini jarak antara titik P dan bidang P adalah garis yang menghubungkan titik T ke proyeksi titik T aksen pada bidang V. Di sini garis tersebut adalah garis D. Jadi jarak titik T dan bidang V adalah panjang ruas garis tegak lurus dari titik T ke bidang V. Yang kedua, rumus yang akan kita gunakan. Untuk menentukan jarak titik T ke bidang V, dibuat segitiga yang memuat titik T dan bidang P. Kemudian digunakan rumus yang pertama, teorema Pitagoras. Yang kedua, luas segitiga. Yang ketiga, rumus perbandingan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke contoh soal. Diketahui kubus KLMN OPQR dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik M ke bidang LNQ adalah. Di sini terlebih dahulu kita gambar kubus KLMN OPQR. Kemudian setelah itu gambar bidang LNQ. Oke, setelah kita menggambar bidang LNQ, kita menggambar garis tingginya. Jadi di sini ada titik antara perpotongan garis tinggi dan diagonal sisi bidang KLMN. Kita misalkan titik tersebut adalah A. Setelah itu, kita gambar garis yang menghubungkan titik M ke bidang LNQ yang tegak lurus. Di sini terdapat titik perpotongan antara garis QA dan garis yang menghubungkan titik M terhadap bidang LNQ. Saya misalkan di sini titik B. Jadi, jarak antara titik M dan bidang LNQ adalah panjang garis MB. Kemudian kita ambil segitiga yang memuat garis MB dan garis QA, yaitu segitiga AMQ. Untuk lebih mudah, saya gambar kembali segitiga tersebut. Gambarnya seperti ini. Jika kita perhatikan, KM itu merupakan diagonal sisi. Jadi panjang KM adalah 6/2. Sehingga kita dapat menentukan panjang AM. Panjang AM adalah setengah dari panjang KM. Sehingga AM sama dengan setengah dikali 6/2 sama dengan 3/2 cm. Kemudian kita dapat menentukan panjang QA dengan menggunakan teorema Pitagoras. QA sama dengan akar dari AM kuadrat ditambah MQ kuadrat. Di sini panjang AM sama dengan 3/2 dan panjang MQ sama dengan 6. 3/2 kuadrat sama dengan 18 ditambah 6 kuadrat sama dengan 36. 18 tambah 36 sama dengan 54. Jadi akar 54 sama dengan 3/6 cm. Jadi panjang QA adalah 3/6 cm. Setelah itu, kita dapat menentukan panjang MB. Panjang MB dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara luas segitiga. Untuk mencari luas pertama, saya di sini mengambil alas AQ dan tinggi MB. Dan yang kedua, alas AM dan tinggi MQ. Jadi, luas pertama setengah QA dikali MB sama dengan setengah AM dikali MQ. Sini sama-sama dicoret setengahnya. Jadi tinggal QA dikali MB sama dengan AM dikali MQ.
QA sama dengan 3 akar 6, AM sama dengan 3 akar 2, MQ sama dengan 6. MB sama dengan 3 akar 2 dikali 6 per kali silang ke bawah 3 akar 6. 3 akar 2 dikali 6 sama dengan 18 akar 2 per 3 akar 6. Sama-sama dikali akar 6 untuk merasionalkan. Sama dengan 18 akar 2 dikali akar 6 sama dengan 36 akar 3. 3 akar 6 dikali akar 6 sama dengan 18. 36 dibagi 18 sama dengan 2. Jadi hasilnya sama dengan 2 akar 3 cm. Yang kedua, dengan cara rumus perbandingan. Di sini MB per MA sama dengan QM per QA. MB per AM panjangnya akar 2, QM panjangnya 6, QA panjangnya 3 akar 6. MB sama dengan 3 akar 6 dikali 6 per 3 akar 6. MB sama dengan 3 akar 2 dikali 6 sama dengan 18 akar 2 per 3 akar 6. Kita rasionalkan sama-sama dikali akar 6 penyebut dengan pembilang. Maka 18 akar 2 dikali akar 6 sama dengan 36 akar 3. 3 akar 6 dikali akar 6 sama dengan 18. 36 per 18 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2 akar 3 cm. Jadi jarak antara titik M ke bidang LNQ adalah 2 akar 3 cm. Semoga dengan materi ini kalian dapat menentukan jarak titik ke suatu bidang pada dimensi 3. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.